selamat pagi pemirsa semuanya. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di acara pagi ini, Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya pemirsa semuanya, seperti biasa pagi hari bangun selalu penuh dengan harapan yang baru ya. Ada aroma masakan dari dapur mungkin, atau yang sudah antar anak-anak ke sekolah. Oh, katanya sih ya bulan ini anak-anak sudah lulus sekolah ya. Nah, jadi para orang tua ya, silahkan tonton terus live streaming TVRI pada hari ini karena tentunya hari ini kita akan berbagi tentang ngobrol-ngobrol edukasi. Pemirsa semuanya ya, menuju liburan anak sekolah hati-hati ya, harus kita tetap jaga kesehatan, daya tahan tubuh yang fit supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, bicara tentang penyakit, ada salah satu gejala ya pemirsa yang mungkin sering sekali kita abaikan, yaitu apa pemirsa? Sakit kepala. Wah, sakit kepala ini rasanya sangat umum ya pemirsa ya, dan bahkan sangat sering sekali diabaikan. Tetapi ternyata pemirsa, faktanya kalau kita sering sekali mengabaikan yang namanya sakit kepala atau nyut-nyutan ya, itu bisa mengganggu kualitas hidup kita. Benar nggak sih pemirsa? Nah, untuk itulah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik kita, yaitu mengenali migrain lebih dekat. Jadi untuk pemirsa semuanya yang sudah pernah dengar kata migrain, atau yang anaknya pernah sakit migrain, atau dirinya sendiri, atau keluarganya, silahkan ditonton terus live kita pada hari ini. Dan jika nanti pemirsa semuanya punya pertanyaan, jangan lupa ketikkan di kolom chat kita. Pemirsa semuanya, hari ini saya tentunya tidak sendiri ya. Kita selalu menyiapkan narasumber yang memang di bidangnya ya, yaitu tentang mengenali migrain lebih dekat. Ya, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang cantik jelita pada hari ini pemirsa. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi. Wah, bersinar sekali ya dokter ini ya pemirsa ya. Terima kasih dokter sudah datang di acara kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dokter. Nah, pagi-pagi dokter biasanya kita ngopi dulu. Dokter ngopi nggak dokter? Ngopi. Ngopi ya, yuk mari kita ngopi dulu dokter. Oke. Yuk mari Waduh, kita minum. Pemirsa semuanya juga jangan lupa ngopi ya, supaya mendapatkan inspirasi seperti tonton live streaming hari ini. Ya dokter, kita tentang tema pada hari ini ya dokter ya, sering sekali pemirsa semua itu bingung dokter. Pokoknya semua gejalanya kayaknya ada sakit kepala deh dokter ya. Kalau nggak ditransfer suami juga sakit kepala dokter ya. Atau anaknya banyak ya, nggak naik kelas anaknya sakit kepala, anaknya melawan sakit kepala. Nah, migrain itu sakit kepala sebenarnya seperti apa ini dokter? Oke. Mungkin banyak yang nanti pada dikit-dikit sakit kepala nyalainnya, oh ini migrain gitu ya. Jadi sebetulnya istilah migrain itu mungkin cukup sering dan disebutkan dan mungkin sering didengar juga, baik mau itu di iklan atau di obat atau di atau sehari-hari gitu. Aduh migrain nih, udah dapat kerjaan dari bos gitu ya. Tapi sebetulnya migrain itu adalah bentuk penyakit dan gangguan dari neurologis. Jadi memang sudah ada proses yang tidak mungkin sedikit tidak normal di sirkuit di otaknya gitu, yang membuat seseorang itu bisa menderita migrain. Jadi migrain ini sebetulnya spesial dia, khusus, makanya sampai kita buat ada 1 bulan tuh secara global khusus untuk migrain gitu. Wah, jadi bukan sekedar biasa-biasa saja ya dokter ya, memang benar ada gangguan neurologis. Nah pemirsa semuanya ya, ini kita bersama dengan Dr. R.A. Dwi Puji Astuti, Magister Kedokteran Neurologi, spesialis neurologi konsultan. Wow, jadi bukan abal-abal ya pemirsa ya, langsung berhubungan dengan topik kita. Nah dokter, berhubungan dengan topik kita ini ya, apa sih dokter biasanya memicu migrain itu dokter? Jadi ya benar sih kata-kata yang pemicu. Jadi migrain itu ada, tapi dia sebetulnya akan muncul atau akan timbul kalau ada pemicu gitu. Kalau kita bilang trigger atau pemicu gitu ya. Jadi yang memicu
Tiap orang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda. Ada yang ini Medan lagi panas nih. Wah bener dokter. Terik gitu kan, matahari gitu ya. Matahari ada 2 gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu migrain. Ada yang memicu migrainnya dari makanan. Tapi yang paling sering adalah stres ya, mungkin itu tadi. Stres ya dokter ya? Tadi ya mungkin masalah stres mau di pekerjaan, di rumah, atau stres bisa menimbulkan migrain paling sering. Atau yang lainnya juga misalnya dia kurang tidur atau bahkan terlambat makan gitu, mungkin skip meals jam makannya itu nggak teratur. Nah, itu juga bisa mencetuskan Bisa migrain. memicu Ya, untuk bisa migrain juga ya dokter. Wah berarti migrain ini bisa juga terjadi pada anak-anak dokter atau hanya orang dewasa? Ada, untuk anak-anak juga ada. Jadi sebetulnya terjadi pada anak-anak ada, gejalanya juga khas ya. Kadang-kadang anak-anak mungkin bukan ke nyeri kepalanya, tapi bisa nanti ke sakit perut, dia ngerasa mual gitu, perutnya nggak enak, atau kepalanya bisa. Tapi lebih dominan memang kalau sudah memasuki masa puber sampai ke dewasa, itu juga berlangsung terus migrainnya. Karena memang orang-orang yang menuju dewasa, puber yang paling banyak stresnya ya dokter ya. Stres, gejolak hormonalnya itu. Benar. Wah pemirsa semuanya ya, supaya salah satu menurunkan stresnya jangan lupa nonton live streaming kita ya. Karena kita akan kupas tuntas nih tentang migrain ini ya. Nah dokter, bicara tentang gejala-gejalanya, apa saja kira-kira dokter gejala-gejala yang paling khas nih dari migrain ini sendiri? Kalau gejalanya dari si migrain, yang paling kita tekankan itu sebetulnya nyeri kepala sebelah. Oh, jadi sebelah nyeri kepala, aja. bisa mau sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Tapi memang tidak hanya sebelah aja, tapi dominan pasti sebelah. Pasti dia mulainya dominan sebelah kanan dulu gitu seringnya. Tapi bisa aja nanti kiri ikut juga. Dan kemudian dia berdenyut. Jadi berdenyut tuh seperti ada denyutan di kepala gitu, ada denyutan denyut gitu. Jadi ada khas dia, memang dia sebelah kepala kemudian berdenyut, dan nanti ada gejala mual. Ada mualnya ada juga. Mual, bisa sampai muntah pun mungkin ya. Kemudian setelah itu kalau dia sudah migrain, dia mungkin sulit untuk melihat paparan cahaya, lihat cahaya dari mungkin TV atau monitor gitu, itu akan mengganggu dan semakin membuat nyeri kepalanya memberat. Nah itu juga sensitif terhadap cahaya, juga salah satu gejala si migrain. Oh, jadi pemirsa semuanya ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita ya, jadi harus sebelah ya dokter ya, tapi dua-duanya juga bisa. Iya, biasanya mulai dari sebelah dulu gitu. Ya. Jadi beda ya pemirsa ya dengan sakit-sakit kepala yang lain, bahkan ada yang sampai muntah. Ya. Bukan berarti kalau muntah, oh berarti ini masalah pencernaan selalu gitu ya, belum tentu ya dokter ya. Wah, kita dapat pengetahuan baru ya pemirsa ya. Nah kemudian dokter ya tadi, untuk cahaya terang, apakah biasanya cahaya terang langsung gitu dok, langsung sakit gitu dok? Atau dia biasanya berangsur berapa lama itu dokter? Misalnya kita lihat salah satu pemicunya iya, cahaya terang. Ada yang begitu mungkin lagi panas terik keluar dari mobil gitu, dia langsung nggak lama kemudian dia udah ngerasa kepalanya nggak nyaman. Dan itu jadi mulai dari pencetus sampai dia ada gejala, sampai muncul si migrainnya itu ada waktunya biasanya. Memang kita nggak bisa tebak, bisa aja sejam, bisa aja 2 jam, bisa aja langsung. Berbeda-beda gitu. ya, berbeda-beda semuanya. ya. Tapi biasanya diawali ada pemicunya dulu nih gitu. Nah kadang-kadang pemicunya ini mungkin biasa aja, kayak ngerasa kayak nggak ada deh, nggak ada ngerasa stres-stres amat, nggak ada ngerasa telat makan, nggak dapat. Tapi sebetulnya tuh stres yang menumpuk, bisa aja. Jadi gejala pemicunya itu udah menumpuk. Mungkin dia memang lagi ngejar setoran gitu kan, ngejar target ngejar ya, target ya. Gitu. Jadi dia mungkin mengurangi tidurnya. Kurang tidur udah satu. Habis itu karena dia sibuk, dia lupa makan nih. Kedua, kemudian tambah lagi stresnya tadi kan, dikejar-kejar pekerjaan. Nah itu udah menumpuk. Nah sampai dia ambangnya sudah kayak udah penuh nih, cangkirnya udah penuh meluap. Nah itulah muncul si migrainnya gitu, bisa. Wah pemirsa semuanya ya, ini tanggal 6 ya, masih artinya, awal bulan. Masih awal bulan ya, artinya pemirsa semua diharapkan tidak ada yang migrain ya. Kalau biasanya akhir bulan, wah itu udah mulai migrain ya. Apalagi uang bulan sudah mulai habis ya, tapi tentunya ngejar laporan lagi ya. Ngejar laporan lagi. Waduh, pemirsa semuanya jangan sampai ya, apalagi kita mau liburan Idul Adha ya dokter ya. Semoga nanti liburannya juga menyenangkan dan bebas lah ya dari stres dan laporan-laporan kerja target dulu.
Oke pemirsa, kita tidak sabar ya untuk menunggu dari narasumber kita ini menjelaskan dengan secara detail lagi bagaimana sih migrain itu sebenarnya. Jangan kemana-mana, selalu di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di acara kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dengan tema kita mengenali migrain lebih dekat. Nah, saya masih bersama dengan narasumber kita yang cantik pada hari ini. Dokter, tadi dokter mengatakan bahwa untuk orang-orang yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi itu cenderung atau stres itu sering terjadi migrain ya dokter ya. Nah, apakah orang migrain ini masih tetap boleh seperti lari atau beraktivitas olahraga berat gitu dokter? Sebetulnya tetap boleh ya, kita masih diboleh, tapi dia harus memahami dulu gitu bahwa dia memang punya kecenderungan untuk migrain. Jadi dia bisa mengatur atau mengenali sendiri gejala mungkin di dirinya gitu. Jadi misalnya dia tahu intensitas mana yang akan mencetuskan si migrainnya. Karena nggak semua orang yang migrain mungkin setiap olahraga pasti sakit kepala gitu. Benar. Tapi memang itu salah satu pencetus gitu misalnya. Jadi sebetulnya tetap kita tidak larang, tapi dia kenali dulu deh gitu bahwa ini memang mungkin pencetusnya gitu. Jadi sebetulnya nggak semua orang yang stres bakal migrain. Semua orang habis olahraga bakal migrain gitu. Jadi migrain ini punya bakat gitu. Dia punya memang bawaan atau bakat di tubuhnya bahwa dia lebih mudah untuk terjadi migrain. Nah gitu. Jadi memang nggak semua orang sama gitu. Oke, tahan dulu dokter ya, karena kita akan mendengarkan langsung pemirsa penjelasan secara detail ya tentang mengenali migrain lebih dekat bersama dengan narasumber kita, Dr. Era Dwi Puja Astuti, spesialis neurologi konsultan. Silakan dokter. Oke, izin ya? Ya, silakan dokter. Nanti kayak ambil alih acara nih. Oke, mungkin sekilas karena tadi kita udah bicara dan bertanya-tanya tentang migrain, kita mau menampilkan mungkin beberapa yang bisa dilihat oleh pemirsa kalau apa sih sebetulnya migrain itu gitu kan. Mungkin next, mungkin slide kita lihat kalau migrain itu selalu nyeri kepala, tapi memang lebih berat di satu sisi. Dan dominannya itu adalah gejalanya berdenyut gitu ya, berdenyut. Jadi denyutannya itu seperti kalau kita bilang seperti denyutan pembuluh darah. Jadi ada polanya nyut gitu dan dia intensitasnya cukup berat. Jadi sampai memang betul-betul mengganggu aktivitas. Dan nanti yang tadi juga mungkin tadi udah saya bilang ada gejalanya lagi mual, muntah, kemudian sensitif terhadap cahaya ataupun suara yang terlalu kuat. Nah, jadinya mungkin gini, karena tadi ada gejala mual atau muntah, tadi seperti bilang mungkin dikiranya masalahnya lambung gitu ya. Oh mungkin saya ada masalah di mata nih karena mata saya nggak bisa lihat silau-silau gitu. Padahal sebetulnya intinya adalah di migrainnya gitu yang menimbulkan gejala-gejala semua. Oke, next. Next ya. Nah itu tadi ada faktor resiko migrain. Jadi kalau ada riwayat keluarga, jadi mungkin pemirsa yang ada punya ibunya punya keturunan punya migrain atau neneknya, jadi kebetulan juga punya kasus yang memang dari anaknya, ibunya dan neneknya itu punya bawaan migrain gitu. Jadi itu memang bisa mempengaruhi si anak mungkin punya risiko terjadi migrain juga gitu karena ibunya memiliki migrain. Kemudian usianya biasanya mulai dari dewasa muda, kemudian faktor hormonal dan perempuan ini memang salah satu resiko yang cukup dominan gitu. Jadi kalau perempuan lebih cenderung memang terkena migrain, apalagi karena perempuan hormonnya tiap bulan itu kan fluktuasi. Nah itu fluktuasinya itu juga akan mengganggu si migrainnya. Gitu. Oke, next. Jadi kalau tadi juga bahas ada namanya faktor resiko, ada juga faktor pencetus. Tadi kan udah ditanya, nah faktor pencetus itu banyak. Ada alkohol, ada hormon, ada tidurnya yang nggak teratur, dan paling utama memang ada stres.
Nah, setiap orang mungkin nggak sama nih, gitu, nggak sama sebetulnya pencetusnya. Ada yang tiap stres, saya kalau dikasih tiap kerjaan, saya langsung kumat migrennya dok. Oh ya, saya setiap habis olahraga kumat migrennya gitu. Nah, jadi nggak sama setiap orang gitu, nggak sama setiap orang, tapi harap kenali si pencetus kamu sendiri. Makanya kita bisa membilangkan bahwa catat gitu. Ada diary-nya gitu. Ada diary, ada migraine diary atau headache diary. Catat, jadi pada saat kamu terkena migrain ini, waktu itu kamu lagi ngapain gitu. Kamu lagi pencetusnya apa kira-kira. Oke, next. Nanti kalau sudah tahu fatopencetusnya apa dan sudah mengenali gejalanya apa gitu. Dari tadi sudah dibilang nyeri kepala berdenyut, sensitif terhadap cahaya. Kemudian biasanya tuh kalau udah kumat migrainnya, udah kalau bisa kerjaan ditinggal gitu. Kalau lagi di rumah, mungkin yang lagi cucian, dah biarin aja dia masuk kamar, dia istirahat, dia tutup jendela gitu, matiin lampu, baru dia istirahat, baru nyeri kepalanya mereda. Nah itu sangat-sangat khas dengan migrain. Kenapa? Pertama dia harus istirahat, karena kalau dia beraktivitas maka nyerinya jadi bertambah. Kemudian dia menghindari cahaya gitu, makanya dia jadi tutup gorden, matiin lampu gitu, HP jauh-jauh deh gitu. Itu semua sudah menunjukkan gejala ke arah migrain. Oke, next. Jadi kalau kita bisa lihat kan gejala itu memang nggak khas ya, nggak kayak nyeri kepala biasa si migrain. Dia memang khusus dan dia punya gejala yang khas. Nah kalau ini anjuran kita mungkin, kalau dok nih kita punya migrain nih, jadi saya harus ngapain? Jadi kalau bisa memang tidurnya cukup, sleep-nya cukup, exercise, olahraganya teratur, kemudian makan yang teratur, diary, ada diary ya, jadi kita ada namanya headache diary, ada juga aplikasinya juga ada, mau dicatat di kertas juga boleh. Kemudian yang terakhir ada stres, jadi manajemen stresnya, jadi kenali bahwa stres yang kalau kita manajemen stresnya harus baik. Kalau misalnya kita setiap mendapatkan pekerjaan atau beban atau kita nggak bisa mengendalikan stresnya, maka migrainnya akan juga merajalela gitu ya. Oke, next. Nah, migrain juga ada obat-obat. Jadi ada obat khusus migrain, ada obat biasa yang biasa mungkin bisa digunakan oleh migrain. Jadi ada obatnya yang mengurangi si nyerinya. Jadi kalau udah kumat si nyerinya kita berikan obat. Tapi ada juga obatnya untuk mencegah gitu. Jadi preventif. Jadi kalau misalnya migrainnya udah sangat mengganggu nih, dok saya capek deh kayaknya hampir tiap hari minum obat. Atau kayaknya kerjaan saya jadi terbengkalai, atau saya nggak bisa ngurus anak gara-gara saya migrain terus nih gitu kan. Nah ada namanya obat pencegahan, maka dia berarti harus minum obat ini gitu. Obat minumnya teratur sampai migrainnya terkendali. Oke, next. Nah tadi kan ada obat-obatan, kemudian ada yang harus kerjakan untuk mengurangi migrain. Ada juga mungkin seperti suplemen ya, tambahan yang dari beberapa penelitian itu menunjukkan efektivitasnya juga. Mungkin bisa dengan vitamin, bisa magnesium, bisa melatonin untuk membantu tidurnya juga. Dan ada juga alat untuk seperti stimulasi saraf. Jadi supaya si sarafnya itu nggak terlalu sensitif gitu. Oke, next. Terus juga kita mencegah. Tadi kan kita tahu ada pencetusnya, ada pemicunya. Maka kalau kita tahu pemicunya, berarti kita bisa mencegah dong gitu kan. Berarti kalau kita tahu, kalau kita setiap kurang tidur itu migrainnya kumat, berarti kita ya harus tidurnya teratur gitu. Jadi ya semua yang kita hindari ini adalah mencegah pemicunya. Kafein, ngopi ya. Nah, tadi kita ngopi. Apakah kopi boleh gitu kan untuk orang muda? Boleh, tapi sepanjang itu memang masih dalam batas yang normal gitu ya. Jadi tidak berlebihan. Oke, next. Nah, kalau nyeri kepala, memang migrain tadi kita udah kenal, tapi ternyata nyeri kepala juga ada yang berbahaya gitu. Nah, itu mungkin ini gejala-gejala bisa dilihat, ada yang kejang, ada demam, kemudian ada gangguan penglihatan, atau mungkin sampai linglung gitu. Setiap nyeri, karena nyeri kepala kemudian linglung. Nah, ini sudah gejala yang berbahaya dan mungkin harus diperiksa lebih lanjut. Oke, next. Jadi dikenali dulu bahwa nyeri kepala ini memang ini beneran migrain atau ini memang sudah membahayakan gitu. Nah, ada lagi mitos atau fakta. Jadi kalau dilihat
apakah tadi apakah setiap kena cahaya selalu memicu migrain gitu? Belum tentu gitu. Bisa aja hari ini dia kena cahaya baik-baik aja. Kenapa? Karena dia cukup tidur, makan teratur, olahraganya juga teratur gitu kan. Jadi dan stresnya mungkin tidak kurang. Nah, jadi walaupun terkena cahaya tidak langsung jadi migrain gitu. Jadi makanya itu semuanya tergantung kondisi tubuhnya. Dan memang apakah hanya menyerang perempuan? Enggak juga. Laki-laki juga ada yang terkena migrain ya. Jadi sebetulnya juga atau ada jenis nyeri kepala lain yang memang lebih dominan di laki-laki. Tapi ya tetap migrain juga bisa terjadi pada laki-laki. Oke, next. Kalau ada mitosnya lain, ada apakah memang ini terganggu nih? Jadi kadang-kadang merasa kamu dibuat-buat aja nih sakit kepalanya, mungkin kamu ada masalah gitu sebetulnya. Padahal sebetulnya dia sedang menahan nyeri kepala migrain ini gitu. Jadi sebetulnya dia sedang berjuang menahan nyeri kepala migrain dan mungkin dia belum paham bahwa nyeri kepalanya itu migrain. Dan semua gejala migrain sama aja, belum tentu gitu. Jadi bisa aja setiap orang berbeda-beda, ada yang lebih dominan mungkin muntahnya gitu. Ada yang lebih dominan sensitif cahayanya, tapi yang pasti nyeri kepalanya itu tetap ada. Nah, coklat paling enak sebetulnya ya, dan semua siapa sih yang nggak suka coklat misalnya. Tapi sebetulnya coklat juga bisa memicu migrain. Jadi ada beberapa makanan yang membuat penderita migrain itu lebih sensitif, dan ternyata coklat adalah salah satunya. Bukan berarti jadi nggak bisa makan coklat ya, gitu. Tapi kenali kalau memang jangan-jangan gara-gara coklat yang kamu makan ini migrain kamu kambuh, gitu. Oke, next. Oke. Nah, jadi tadi kopi juga, karena kita topiknya ngopi, jadi kalau bisa enggak ya. Jadi kopi itu tidak selalu memicu migrain. Bahkan malah kadang-kadang yang orangnya sudah rutin minum kopi, begitu dia menghentikan kopinya, nyeri kepalanya muncul migrain. Jadi kepala orang bilang otak penderita migrain ini kepala itu pengen sesuatu yang teratur. Saya pengen tidur yang teratur. Jadi ada demand, ada tuntutan dari kepala tuh bahwa saya mau ini semuanya teratur. Kamu biasa minum kopi jam 10, berarti jam 10 saya harus dapat kopi nih. Kamu makan teratur pagi, siang, malam, saya juga harus dapat yang teratur. Jadi begitu mungkin ritme itu kacau, terkadang tubuh ataupun otak itu bisa protes dan itulah bisa menjadikan migrain gitu ya. Oke. Habis nggak ya? Masih ada lagi ya? Oke, jadi yang intinya kita pengen, tadi kita bisa mengenali migrain, dengan kita mengenali migrain kita bisa mencegah migrain dan akhirnya bisa mengatasi si migrain ini sendiri. Wah, terima kasih dokter. Silakan duduk dulu dok. Oke. Wah, terima kasih ya untuk penjelasan yang sangat detail ya pemirsa ya. Boleh kita minum dulu dokter, ngopi dulu, ya seruput dulu kopinya. Sudah semakin paham ya pemirsa ya bagaimana saja yang namanya migrain, faktornya apa, pemicunya apa, dan apa mungkin makanan-makanan yang bisa dihindari supaya migrainnya tidak sering kumat. Nah dokter ya, ini kan kita bicara tentang migrain ini memang penyakit mungkin yang paling sering ya dokter ya. Nah apakah para pemirsa di rumah itu bisa mendiagnosis dirinya sendiri atau dia harus ke dokter dan ada pemeriksaan khusus dok yang dilakukan? Oke. Sebetulnya itu tadi, kalau tadi kita udah bicara gejala ya, jadi mungkin sebetulnya bisa mendiagnosa diri sendiri bisa. Tapi kalau misalnya rasanya masih ragu ya berarti kita harus konsultasi. Yang lebih penting lagi adalah kalau dia merasa dia menderita nyeri kepala, apalagi migrain, dan tidak teratasi gitu. Tidak bisa dikendalikan nyeri kepalanya. Nah itu sangat butuh konsultasi sebetulnya. Seringnya nanti dari keluarga atau dari pasien sendiri nggak menyadari bahwa itu migrain gitu. Jadi sering dibawa ke dokter lain mungkin atau ke IGD berobat yang diobatin lambungnya gitu. Dia mual-mual, dia sampai muntah-muntah. Bisa gitu. Jadi pada saat dia nyeri kepala dia sampai masuk IGD karena muntah. Yang dia salahin adalah lambungnya gitu. Padahal sebetulnya dia punya migrain dan ternyata migrainnya bisa dikendalikan. Nah itu makanya mengapa orang-orang yang dengan migrain itu butuh sekali diari tadi ya dokter ya. Ternyata jangan hanya tulis
saya hari ini seperti ini gitu ya pemirsa. Bukan cuma curhat aja Iya, ya. jangan cuma curhat aja ya, benar-benar ditelaah nih ya. Saya ini kalau sakit kepala kira-kira habis ngapain nih ya di 24 jam belakangan ini saya habis ngapain, dicatat pemirsa. Sehingga tadi seluruh faktor-faktor itu ya dokter ya bisa kita telaah dan kita hindari sehingga tidak mudah lagi muncul yang namanya migrain. Nah, dokter tadi ya, setelah tadi kita udah tahu nih migrain gitu ya, kira-kira kalau pertama sekali nih kumat migrain, kira-kira kita apa yang pertama sekali para pemirsa harus lakukan dokter? Oke, kalau namanya kita kalau ada nyeri ya, jadi kalau nggak cuma nyeri kepala tapi segala nyeri, cepat langsung diatasi gitu. Karena nyerinya itu atau nyeri kepala itu tidak untuk dibiarkan berlama-lama karena itu kan nanti akan mengganggu aktivitas, mengganggu istirahat, mengganggu lah istilahnya ya. Jadi kita anjurkan boleh membeli obat yang bisa dibeli di pasaran gitu kan untuk seperti pertolongan pertama. Nah gitu. Kalau cocok ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak langsung segera ke dokter, konsultasi ke dokter. Berarti boleh untuk pertolongan pertamanya anti nyeri dulu ya dokter ya dibeli di pasaran. Kemudian kalau memang sudah tidak kunjung sembuh juga, baru kita konsultasikan ke dokter. Wah, pemirsa semuanya ya, migrain ini memang cukup banyak ya tidak dikenali, tetapi ternyata sepengaruh itu untuk aktivitas kita sehari-hari. Dan saya yakin pemirsa semuanya juga sudah menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada sakit migrain juga keluarganya. Boleh loh ya diketikkan di kolom chat live streaming kita pada hari ini. Karena setelah segmen ini kita akan langsung tanya-tanya kepada dokter ini semua pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan seluruh kita kupas tuntas tentang mengenali migrain lebih dekat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap selalu setia di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya dokter, ya kita sudah bicara-bicara tentang migrain nih dok. Saya ingin bertanya nih dok ya, saya sendiri dulu pemirsa ya, sebelum pemirsa semuanya ya. Kalau nih dokter ya, kita sering sakit kepala nih dok, kalau saya menjelang menstruasi. Nah itu juga termasuk kategori migrain atau enggak ya dok ya? Oke, jadi sebetulnya tadi kita bilang faktor hormon memang sangat berpengaruh pada migrain. Gejala salah satu premenstrual syndrome pun juga salah satunya adalah nyeri kepala. Nah kalau si nyeri kepala ini memang memenuhi kriteria seperti migrain tadi, nyeri kepalanya berdenyut mungkin sebelah dan cukup berat ya artinya, dan menjelang menstruasi itu bisa ada jadi sebutannya menstrual related migraine atau memang dia benar-benar gara-gara si hormonnya ini gitu, karena si jadwal bulanan ini gitu, baik dia bisa menjelang menstruasi atau di awal menstruasi. Nah kalau setiap bulan memang polanya seperti itu, jangan-jangan memang dia benar-benar nih sangat berhubungan sama si hormonal gitu. Balik lagi dikenali lagi ya dokter ya? Ya dikenali. Jadi kadang mungkin kalau udah tahu memang ini bakalan muncul nih 3 hari sebelum nih udah tahu gitu kan, bisa diminum obat pencegahan bisa. Dan memang tapi mungkin sedikit lebih sulit karena ada faktor hormonal yang kita nggak bisa intervensi juga gitu seperti itu. Tapi kita bisa kenali, kita bisa cegah juga. Oke, terima kasih ya dokter ya. Mungkin pemirsa semuanya juga ada yang sama ya, menjelang menstruasi sering kepala nyut-nyutan, sudah terjawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya pemirsa ya, tidak hanya saya nih ternyata ingin bertanya ya. Untuk band kita juga ingin bertanya katanya. Boleh nih dari band kita Bang Fahmi. Silahkan Bang Fahmi. Halo dokter. Halo. Dok, jadi ini teman-teman saya kan nanya ke saya dok. Mereka punya pertanyaan titipan dok. Jadi yang main drum sama main keyboard ini sering jalan-jalan ke Switzerland, New Zealand dan Brastagi dok. Jadi kena udara dingin sering mereka gitu. Nah, jadi ketika kena udara dingin itu menghirup udara dingin, jadi mereka sering dari hidung yang sebelah kiri langsung naik ke kepala, langsung sakit gitu, denyut gitu langsung ke kepala. Apakah itu ada kaitannya dengan sinusitis atau mungkin polip atau
ada memang sensitif aja gitu, langsung migrain sebelah gitu. Jadi yang kiri itu menghirup, yang kanan aman misalnya kan, yang kiri menghirup langsung ke kepala sakit, perih gitulah. Nah itu kira-kira gimana dokter? Oke, tadi salah satunya sebetulnya bagus sih ya pertanyaannya, bagus. Tadi salah satunya kalau elevasi tempat tinggi juga bisa sebetulnya mencetuskan migrain. Jadi dari lokasinya sendiri yang memang lebih tinggi itu bisa mencetuskan migrain. Tapi udara dinginnya juga, jadi ada yang kalau ke udara dingin atau paparan dingin ke area hidung ataupun tenggorokan atau mulut itu juga bisa mencetuskan nyeri kepala. Jadi kalau mungkin ada lagi juga istilah ice cream headache. Jadi setiap habis lagi makan es krim, masuk es krim kemudian dinginnya itu seperti rasa mencucuk ke kepala. Nah tapi sebetulnya pengen taunya apakah setelah itu nyeri kepalanya terus-terusan berjam-jam enggak gitu. Kalau enggak mungkin hanya pada saat itu aja, berarti hanya pada saat terkena paparan dingin. Mungkin bukan migrain, tapi memang sensitif di dinginnya. Tapi kalau gara-gara si udara dingin nih jadi 6 jam, kan tadi migrain tuh 4 jam dia minimal 4 jam sampai 3 hari. Nah karena gara-gara udara dingin tuh dia berjam-jam jadi dia sakit kepala, berarti mungkin migrainnya gitu. Tapi kalau dari sinusitis sendiri itu bisa mempengaruhi migrain nggak dok? Sebetulnya enggak, kadang mungkin yang disalahkan itu adalah sinus atau masalah hidung, padahal sebetulnya ada migrainnya. Jadi berbeda sebetulnya gitu. Jadi kalau memang dipastiin memang benar-benar apakah dia memang migrain atau dia memang punya ada masalah di rongga hidung gitu atau rongga di kepala seperti sinus. Sinus itu kan sebetulnya ada rongga yang bisa menumpuk cairan, bisa bengkak juga dia gitu. Nah itu bisa juga menimbulkan nyeri kepala. Belum tentu migrain gitu. Yes. Sudah jelas ya kawan-kawan ya. Ada lagi sebenarnya, cuman segan orang yang nanya ya dok. Boleh deh satu Masih boleh? Belakangnya jauh enggak? Masih lagi. Masih boleh? Satu lagi boleh. Boleh ya? Tergantung produser Nah, nih. jadi mungkin ketika kita kena migrain, kalau orang tua zaman dulu kan dipijitlah kepalanya, dikusuklah kepalanya. Nah, sebenarnya boleh atau sah-sah aja seperti itu, atau sebenarnya langsung minum obat aja gitu. Pertolongan pertamanya itu apa? Apa dipijit-pijit dulu, atau mungkin langsung dikasih obat gitu dok? Gimana dok? Oke, bagus juga pertanyaannya. Kalau misalnya, jadi kalau migrain, kalau saya saraninnya sih langsung obat ya, karena migrain itu sebetulnya justru kepalanya lebih sensitif gitu. Jadi kulit kepalanya itu juga saraf yang mempersarafi si migrainnya ini. Jadi biasanya itu lebih sensitif. Jadi kadang malah nanti di pijit atau dikusuk lah istilahnya, itu malah justru bisa makin sakit gitu. Jadi tergantung ya. Tapi kalau ada nyeri kepala yang lain yang jenisnya memang jenis tipe tegang dia istilahnya, memang tension. Nah itu memang boleh kalau mau dimasaj, dia ini bisa mengurangi migrain. Jadi tergantung sih, kalau memang kepala yang nggak terlalu sensitif, boleh aja sebetulnya mau dipijat, mau di ini. Tapi untuk mengurangi sih sakit kepala ya, supaya nyaman gitu kan. Tapi sebetulnya kalau nggak harus gitu, nggak harus. Kalau migrain saran saya sih lebih obat gitu. Jadi dia langsung cepat diatasin gitu. Luar biasa, sangat jelas sekali dokter. Sangat jelas sekali Bang Fahmi ya. Wah, kita applause dulu nih untuk dokter kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ternyata ya Bang Fahmi ya, pertanyaan Bang Fahmi itu mewakili juga nih beberapa pertanyaan dari live chat streaming kita nih dokter ya. Sudah ada beberapa yang tanya nih dokter di kolom chat kita. Mungkin ada yang bertanya dari Ibu Lucy, apakah penyebab utama tadi sudah ya? Tadi ini bertanyanya mungkin sebelum penjelasan. Kemudian ada yang bertanya nih dok dari Dendi Haha katanya. Namanya gitu ya. Obat migrainnya apa ya dok katanya gitu. Boleh di-spill nggak di sini? Aduh, spill ya. Sebetulnya kalau ada yang spesifik sih itu mungkin harus dengan resep dokter. Tapi kalau misalnya obat yang di pasaran sebetulnya kan banyak ya, ada obat nyeri kepala. Jadi bisa yang mana aja sebetulnya Yang gitu. mana Karena aja. kandungannya, apalagi kalau yang memang dia spesifik khusus ke nyeri kepala. Nah itu sebetulnya lebih bisa. Tapi yang penting intinya tidak berlebihan. Gitu, jadi mau konsumsi obat manapun kan cocok-cocokan ya. Bener. Ada yang mungkin lebih cocok dengan yang merek ini atau yang jenis ini atau kandungannya ini. Tapi yang lebih ditekankan lagi jangan minumnya berlebihan.
Nah jangan nanti kalau dirasa kok kayaknya tiap hari saya udah mulai minum nih kayak makan kacang gini obatnya. Sebungkus mungkin 1 papan, sebungkus sehari 1 papan gitu ada kayak. Tapi ada pasien seperti itu. Jadi mungkin dia 1 hari 1 papan, 1 merek obat lah ya. Mungkin 4 butir langsung dia habis tiap hari. Nah itu justru sebetulnya itu yang membuat nyeri kepalanya tidak kunjung sembuh gitu. Jadi dia sudah butuh obat yang mencegah, tadi kita bilang preventif gitu. Jadi nggak perlu lagi obat-obat yang dibeli di pasaran. Oke dok, terima kasih ya dokter ya. Jadi kemungkinan ini ada juga bersangkutan nih ya dari Ibu Irna Hartati. Izin bertanya dok, solusi ketika saat-saat sakitnya selain minum obat apa ya dok katanya, soalnya saya tidak mau ketergantungan dengan obat katanya. Ya ada yang seperti itu, memang mungkin ya bagus sih tidak mau ketergantungan dengan obat, tapi juga jangan terlalu takut minum obat ya ibu ya. Jangan terlalu takut dengan obat gitu. Obat itu nggak masalah selama diminum sesuai indikasi dan dosisnya. Tapi kalau misalnya di luar itu bisa dengan tidur, istirahat, makan gitu kan. Jadi memang dilihat dulu kira-kira apa ini pencetusnya. Istirahat dulu, mungkin menghindari paparan handphone, TV ataupun layar gitu kan. Jadi supaya paparan cahayanya berkurang. Biasanya sih hal seperti itu ya. Nah tadi kita lihat kalau migrain itu kan sebetulnya 4 jam sampai 72 jam, 4 jam sampai 3 hari. Eventually dia akan sebetulnya akan berkurang sendiri, tapi kan berarti harus menahankan sakit gitu selama berapa lama. Nah itu yang kita nggak mau sebetulnya. Benar dok. Ya jadi memang ya tergantung kitanya lagi ya dokter ya. Dan tidak salah untuk minum obat sebenarnya ya dok ya, asalkan sesuai dengan dosisnya ya pemirsa ya. Nah ada yang tanya ini dok ya dari Bu Lucy, sejak usia berapa dokter bisa kena migrain katanya gitu dok? Oke, dari usia berapa? Beda-beda sebetulnya migrain. Ada yang migrain lebih ke anak-anak. Tapi sebetulnya kalau perempuan titik paling ini sebetulnya mulai menstruasi ya, menarki ya. Mulai dia menstruasi. Ternyata kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu begitu masuk masa pubertas, perempuan jauh lebih meningkat frekuensi migrainnya karena memang sangat dipengaruhi oleh hormon. Nah gitu. Biasanya sih memang di usia-usia memang paling meningkatnya di usia pubertas gitu. Oke pemirsa, sudah terjawab ya Ibu ya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi dokter, semangat sekali pemirsa semua ini ya. Karena itu tadi ya, semuanya sakit kepala ya. Karena semuanya sakit kepala, paling banyak sakit kepala. Dari ini Bapak ya, Bapak Arfan. Izin bertanya dokter, apakah olahraga dapat menyebabkan munculnya migrain dan bagaimana cara mengaturnya jika kita senang olahraga? Oke. Ya kalau misalnya tadi olahraga, balik lagi olahraga teratur justru sebetulnya bisa mengurangi migrain. Jadi begitu kalau olahraganya sekali-sekali nggak teratur, nah itu justru yang jadi pencetus migrain. Dia misalnya nunggu temennya nih diajak, sekarang banyak ya hobi olahraga gitu, ayo, tapi dia rupanya 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah setiap habis olahraga pusing, sakit kepala, ya wajar ya, namanya dia nggak biasa. Kemudian dia langsung dengan intensitas tinggi gitu misalnya. Tapi kalau kita lakukan dia teratur, intensitasnya juga perlahan-lahan meningkat dengan jadi nggak langsung tinggi gitu, intensitas rendah dulu, sedang, baru meningkat, itu sebetulnya nggak masalah gitu. Jadi bisa mengatur sendiri gimana kondisi tubuhnya. Balik lagi teratur ya dokter. Yang penting teratur ya. gitu. Teratur. Tapi kalau misalnya berlebihan, lebih dari porsi yang biasanya, itu pasti akan cenderung muncul sakit kepalanya. Baik, terima kasih dokter. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Untuk olahraga ini kan cenderung dehidrasi juga ya. Benar. Dengan kita udara panas seperti ini, kita mau olahraga, kita pastikan juga minumnya cukup karena dehidrasinya juga bisa menimbulkan sakit kepala gitu. Baik dokter. Nah mungkin masih banyak sekali ya pemirsa ya yang bertanya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya dari pemirsa karena sebenarnya masih banyak ya dokter ya. Dokter, kalau sering sakit kepala di bagian belakang apakah termasuk migrain dan bagaimana mengapa bangun tidur itu bisa migrain? Oke. Mungkin banyak lagi yang mau ditanya ya dokter ya. Perlu kita gali lebih dalam lagi, ya. Jadi kalau sebetulnya lokasi untuk migrain tuh cenderung dari depannya area temporal sampai ke belakang kepala juga. Tapi tadi kalau belakang kepala sampai ke leher, nah mungkin belum tentu migrain. Tapi
gejala nyeri di tengkuk atau nyeri di belakang kepala bisa aja jadi berkembang menjadi migrainnya juga bisa gitu. Jadi memang nggak semua nyeri kepala itu adalah migrain. Nyeri kepala juga banyak macamnya. Tapi memang migrain ini cukup spesial karena dia khas gitu. Dia banyak gejala dan pencetusnya yang memang khas. Jadi kalau bangun tidur langsung migrain, coba diperiksa dulu. Dicek lagi ya. Mungkin dicek lagi gitu. Mungkin ada apa memang kurang tidurnya atau ada Baru stres tidur 1 yang jam nih. ya dokter ya. Mungkin ada stres yang belum teratasi gitu. Tapi kalau memang setiap bangun tidur langsung sakit kepala, ya sebaiknya diperiksa dulu. Baik. Nah pemirsa semuanya ya, jangan lupa kembali lagi dicatat intinya ya dokter ya. Mulai dari apa-apa saja mungkin. Ada yang bertanya lagi tadi makanan, ditelaah lagi. Salah satunya tadi faktanya terlalu sering ya dokter ya. Kalau mengkonsumsi coklat itu juga bisa memicu salah satu terjadinya migrain. Baik pemirsa semuanya ya. Tidak terasa kita ini sudah di penghujung acara pada pagi hari ini. Sangat banyak sekali tadi mulai dari pengertian migrain, bagaimana sih ciri khas ya denyut kepalanya si migrain ini, faktor-faktor apa saja, faktor risikonya, faktor pemicunya, dan pertolongan pertama. Ya tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana kalau misalnya terjadi migrain pada diri kita sendiri. Baik pemirsa semuanya, ya kita akan mendengarkan juga, silakan dokter mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan untuk pemirsa tentang topik kita pada hari ini. Oke. Ya, terima kasih juga ya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini tentang migrain gitu karena migrain ini memang sayangnya mungkin cukup masih kurang dikenali gitu. Jadi beberapa banyak datang ke kita itu sudah dengan butuh bantuan gitu, cukup mengganggu migrainnya. Jadi kalau bisa kenali, memang tadi kita udah kenali, cegah dan atasi. Migrain ini bisa dicegah, jadi memang harus mengenali dulu migrainnya seperti apa, jangan lupa dicatat dengan diary, headache diary, dan jangan takut untuk minum obat. Jadi karena ternyata ada obat khusus untuk migrain yang bisa diberikan supaya migrainnya teratasi. Jadi kita tidak mau migrain ini mengganggu atau justru mengambil alih jadi hari-hari kita, aktivitas kita jadinya kalah sama si migrain, mungkin seperti itu. Baik, sudah cukup dokter? Cukup lah. Wah, terima Cukup kasih ya dokter ya sudah lengkap. Top Markoto penjelasan kita topik hari ini bersama dengan narasumber kita Dr. R. Dwi Pujiastuti, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi Konsultan. Terima kasih banyak ya dokter ya sudah hadir sama-sama. di acara ngopi kita. Jangan bosan-bosan ya dokter ya. Nanti kita undang-undang lagi untuk topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa semuanya selalu setia di acara kita di jam 10 pagi ngopi. Dan tentunya kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di ngopi-ngopi berikutnya. Bye-bye.